Iya, kalau di sini tuh suka ada ngajak jam 1 malam nanti abis sholat tarawih nih. Sholat tarawih saya memang kalau sekarang saya sholat tarawihnya nggak di masjid, kecuali yang 3 hari. Saya di kamar. Tapi sholat isya, kadang sholat ba'da isya juga saya nggak di masjid di kamar gitu, di rumah. Karena saya lagi-lagi mengejar ibadah, mengejar pahala, pahala. Karena kita belajar ilmunya kan begitu. Juga apalagi terawih, terawih udah pasti di rumah setelah 3 hari. Terus ngajak lagi, nanti jam 1 sholat sholat malam ya, dia bilang. Ya, saya pikir kan sholat malam juga kan sholat sunnah juga. Lebih baik saya di rumah aja Apa? gitu. Sholat kan Ini jam 1. jam 1 Jam 1 mereka sholat malam. ngajak, sholat malam yuk bareng-bareng gitu, jamaah gitu ya kan. Eh, Waktu saya belajar kan ini termasuk sholat sunnah. Sholat sunnah kan sebaiknya yang besar kan di rumah gitu. Benar nggak itu tindakan saya gitu, Ustaz? Ya, dia tuh mengerjakannya itu benar. Dia tuh nggak ikut bareng mereka kan? Iya, iya, betul. Nggak ikut bareng mereka kan? Kalau yang mereka sih saya silakan aja gitu. Mungkin punya dalil Nggak, sendiri. antum nggak ikutan kan? Saya nggak ikut, saya di rumah, di kamar. Nggak ikut. Benar. Tapi masalahnya antum sholat lagi nggak di rumah. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat talabul ilmi, nikmat mendapat hidayah, dan nikmat masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Seperti biasa kita bertemu lagi di channel Ilmu Mengaji, juga bekerjasama dengan channel KHO Kajian Hadis Online Official. Masih membahas Kitabul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang masuk di nomor hadis 322, berarti setelah 300 hadis yang telah kita jabarkan di channel ini. Segmen kami yakni generasi milenial Gen Z juga mudah-mudahan disuka dan kita bahas dengan semudah-mudahnya, semoga Allah mudahkan. Dan alhamdulillah kita masih ditemani oleh narasumber kita, insya Allah ya Ustaz Ali Habizullah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Wakhiruh, semoga berguna bagi wanufila selaku penuntut ilmu, tolong ilmi, wabil khusus anak fakir, tanpa bertanya kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda. Tafadhol maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Silakan dibuka ikhwatu fillah kitab Bulughul Maramnya, masih kitab shalah ya. Babu sifat shalah. Hadis ke-322. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaqulu adalah beliau mengucapkan atau membaca baina sujudatain, ya di antara dua sujud. Maksudnya di sini apa, duduk antara dua sujud ya. Apa doanya, bacanya apa? Allahumma gfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Warhamni, sayangi aku. Wahdini, ya tunjuki aku. Wa'afini, maafkan aku. Warzuqni, ya rezeki aku berikan rezeki kepadaku. Rezeki aku ya. Rawahul arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, illa Nasai, kecuali Nasai, berarti Nasai enggak ikutan. Cuma 3. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Walafdu, lafaz ini ya li Abi Daud, bagi Abu Daud. Artinya lafaz ini asal dari Abu Daud. Wa sahahahul Hakim, dan telah mengesahkannya adalah Imam Hakim. Menurut Imam Hakim, hadis ini sahih. Dan hampir banyak ulama-ulama yang menganggap hadis ini sahih. Ya, lalu pasti diperiksa, ya hadisnya di Abu Daud 874, halaman 212. Ya, Tirmidzi halaman 175, nomor hadisnya 283. Ibnu Majah nomor hadisnya 898. Ya, ternyata kata Tirmidzi hadis itu gharib. Hadis gharib itu adalah hadis yang asing, termasuk hadis dhaif. Termasuk hadis dhaif. Lalu dicek lagi, diteliti, ternyata di kitab ada di Al-Ma'bud, ya. Ada kitabnya Al-Ma'bud, nomor hadisnya 292, 317, 319, ada 3 nomor. Ya, hadisnya dhaif. Hadisnya adalah lemah, ya. Tapi banyak bagi sebagian ulama yang menganggap hadis itu sahih. Ya. Nah, terjadi khilafiyah, apakah istilah perbedaan pendapat khilafiyah. Ada yang menganggap hadis ini sahih, ada yang menganggap hadis ini dhaif, ya gharib, ya asing. Maka saya enggak mengamalkan itu. Kenapa? Terjadi perselisihan. Saya nyari yang aman, yang pasti-pasti aja, yang aman-aman saja. Ada hadis yang lain, yaitu bacaan cuma bahkan lebih ringan ya. Rabbik firli. Hadis ini saya temukan ada di kitab Ibnu Majah juga ya, halamannya 497. Imam Ahmad ya 38 jilidnya nomor halaman 292 293.
Ada juga di Abu Daud 87. Sebentar ya, agak gelap. Abu Daud 874, Nasai jilid 2 halaman 200, jilid 1 halaman 262, 271. Ya. Jadi saya mengamalkan yang Rabbik Firli itu yang aman. Karena tidak ada satupun yang melemahkan hadis itu. Rabbik Firli. Silakan kalau mau tanya. Ya, saya melakukannya bertahun-tahun itu Ustaz. Yang hadis nomor 232 ini. Nah, Alhamdulillah ya karena belajar. Masya Allah. Ya penting kan ngaji ya? Iya, penting banget. Harus disalurkan ke keluarga terdekat lah ya. paling enggak ya. Nah ini salah satu tujuan kita untuk menyebarkan sunnah ya Ustaz. Tapi memang perjuangan ya Ustaz ya. Penuh perjuangan ya, masih masih pakai digelar-gelar gitu. Bahkan kamu bukan lulusan pesantren, kamu bukan, ya kan kita belajar. Kalau udah pinter saya ngapain nyebarin juga. Saling bantu. Guru saya bahkan lebih ekstrim Pak. Guru saya itu tidak mau menerima ngajar online, nggak mau Pak. Kalau mau ngaji datang. Ketemu, nggak mau online, nggak mau datang. Sampai sekarang, nggak pernah mau dia ngaji online. Kalau ngaji datang ketemu, face to face gitu. Jadi biar tahu ini cara bapak mengambil istibat hukum bagaimana gitu kan. Sampai sekarang. Gitu. Nah, saya beda, saya ngambil online. Kenapa? Dulu Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Iya kan, menyebarkan Islam. Betul. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib juga. Ya, para sahabat-sahabatnya dulu mengutus untuk menciarkan Islam. Seluruh dunia ya Ustaz ya. Ya. Nabi Waqqas. Kalau itu prinsip dipakai, harusnya kan orang yang mau belajar Islam datangnya ke Nabi langsung gitu. Iya, betul. Ya, tapi Nabi mengutus para sahabat. Kenapa? Online belum ada. Iya. Iya kan saya nggak mungkin saya ke Abu Dhabi gitu kan. Iya. Saya nggak mungkin ke Bandung gitu kan. Iya kan. Artinya memang sebaiknya offline. Iya. Tapi kalau tidak bisa, alternatif online. Tapi online yang bertatap muka gitu, yang dua arah. Kadang Jangan udah online rekaman gitu. Iya. Kadang benefitnya Ustaz, kalau misalnya kayak tadi nih Ustaz kasih tahu nomor-nomor hadis. Itu kan kalau kita kecatat nih suka miss tuh. Kadang saya benar-benar nggak ria ya, saya ulang lagi gitu. Benar nggak nih? Bahkan suka nggak jelas kan karena koneksi mungkin. Diulang lagi dulu. Oh iya benar seperti ini. Kalau saya kan kalau ketemu offline ada kitabnya Pak. Iya. Tinggal turun kitabnya gitu kan di lemari. Tinggal ngambil nih buka. Jadi itulah fungsi enaknya kalau ngaji offline kan langsung ketemu. Ambil kitabnya langsung. Periksa. Gitu. Ada, jangan-jangan nggak ada hadisnya. Bisa hadisnya kitabnya. Yang sudah saya periksa, saya temui gitu kan. Saya tandai, saya stabilo. Saya catat. Gitu. Di Bulbon saya catat. Gitu. Baik ya. Kita lanjut, ada lagi nanya? Sebenarnya banyak pertanyaan nih Ustaz nih. Cuman gimana ya? Ya silakan. Boleh Ustaz ya? Ini kemarin, karena baru belajar nih Ustaz nih. Yang saya tahu itu kan taraweh. Memang sih itu kan perlakuan sahabat dikumpulkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab waktu itu dikumpulkan dalam satu kumpulan untuk sholat tarawih. Memang saya pernah dengar kalau sholat tarawihnya Rasul itu 3 hari saja dan nggak mengajak waktu itu Rasulullah sampai hari yang berikutnya. Nah kan saya menjadi yang afdolinya, yang paling afdol gitu ya kan. Pertama, apa benar itu cuma 3 hari itu Ustaz? Terus mana yang lebih afdol? Apakah kita ikut sahabat atau kita ikut Nabi? Walaupun dua-duanya kan memang bagus gitu. Itu yang satu Ustaz. Yang kedua itu itikaf nih Ustaz. Itikaf kan 10 hari terakhir.
Apakah Rasulullah dari hari keempat sampai hari ke ke berapa, ke 9, ke 20 berarti itu Rasulullah nggak ke masjid lagi. Maksudnya nggak tarawih gitu. Tapi pas itikaf Rasulullah ke masjid kan, nginep di masjid. Itu sholat tarawih bareng sama sahabat atau enggak gitu? Ustaz? Gitu aja. Baik. Yang pertama dulu tentang tarawih. Saya sering bilang bahwa sholat itu kan nggak ada namanya sebenarnya. Sholat itu kan nama-nama waktu ya. Sholat zuhur, waktu zuhur sebenarnya. Kita yang menama-namain tuh. Ya, makanya teman-teman ini pada inisiatif, pada kreatif gitu. Ya, pada kreatif, Pak. Ini sholat apa nih? Oh, waktu zuhur, sholat zuhur. Oh, waktunya sepenggalan gelak-gelak, waktu duha nih, sholat duha gitu kan. Kita menamain gitu. Makanya sekarang lebih gampang lagi, Pak. Niat pakai nama sekarang. Nah, usolli fardhu maghribi, sholat ada. Ya kan, dia pada kreatif gitu kan. Padahal dulu Nabi tinggal takbir saja selesai gitu kan. Nah, karena kepada kreatif, akhirnya susah sendiri. Susah sendiri gitu kan. Nah, tarawih itu bukan dari Nabi. Nabi nggak pernah tarawih, Pak. Tarawih itu artinya istirahat, Pak. Ya, roha, ya. Istirahat ya. Artinya mengerjakan santai gitu ya. Mengerjakan nggak ngebut gitu kan. Ya, Nabi tidak pernah mengerjakan itu. Nabi mengerjakan qiyamul lail. Hadisnya kan pernah kita baca kemarin ada Aisyah ya kan. Pasal berapa hadisnya? Pasal sekian ya. Nah, ada Aisyah, Nabi tidak pernah menambah baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Iya kan? Dari 11 rakaat. Saya mau tanya, sholat apa ini? Sholat malam. Ya. Kalau di luar Ramadan namanya sholat apa? Sholat qiyamul lail mungkin ya. Kalau di bulan Ramadan seharusnya sama kalau, ya. Kan sama kan bendanya itu juga. Iya, waktu juga siapa sama. yang menambahkan tarawih itu siapa? Iya. Sampai sini jelas ya. Iya. Artinya Nabi nggak pernah tuh sholat tarawih, qiyamul lail. Ya, sebenarnya bukan 3 hari, sepanjang malam. Betul. Karena setiap malam nih kan, Setiap baik hari, di bulan iya, Ramadan ataupun bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kan, setiap hari. Iya kan? Nah, jadi Nabi nggak pernah meninggalkan sebenarnya. Adapun yang 3 hari itu adalah ya biar jadi hukum aja gitu. Maksudnya Nabi nggak pernah ngajak kan. Iya. Jamaah nggak pernah kan. Harusnya bisa begitu kan. As-sholatu jami'ah. Kalau itu sholat sunnah begitu Pak. As-sholatu jami'ah. Sholat berjamaah gitu. Nabi nggak ngajak gitu, enggak. Tapi Nabi juga tidak melarang. Iya. Maka jadi takrir kan. Ya, betul. Ya dia jadi hukum tuh. Nabi nggak melarang berarti boleh kan. Boleh. Ya kan. Boleh, tapi nggak wajib, gitu ya. nggak wajib. Ya. Gitu kan. Oke. Lalu sampai sini clear Pak? Iya, clear. Apakah Nabi tidak tarawih di malam Nabi tarawih, buat tarawih, qiyamul lail. Mulai. Ya, bahkan lebih kencang lagi di malam Pak 10 hari terakhir kan, dia malah ngajak istri-istrinya kan. Iya, betul. Itu. Jadi Nabi begitu Pak. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Terus kalau yang Jelas, itikaf di masjidnya gitu, Ustaz? Gimana? Yang itikaf di masjidnya berarti kan sholat tarawihnya di masjid gitu. Apa Rasulullah sholatnya sendiri? Atau ngajak istrinya? Iya. Dari hadis itu udah bisa kebaca. Nabi nggak pernah ngajak jamaah kan. Iya. Pernah kan Nabi bikin masuk ke bikin tenda kan? Iya, bikin tenda. Bikin bilik. Iya, betul. Ya sekarang jadi heboh tuh. Saya sampai Raja Bahasa Lama ya. Bikin tenda di masjid gitu ya. Oh, nggak tahu mana saya itu. Untuk itikaf. Oh. Ya, yang ya kan padahal ya nggak mesti kan zaman dulu zaman Nabi kan tenda masjidnya nggak ada mungkin nggak beratap mungkin Iya, kali ya. beratap, ya. Sekarang kan udah rapi sekarang.
Artinya Nabi pada saat dia itikaf di masjid, dia bikin bilik, Pak. Supaya orang nggak tahu di sholat apa. Karena apa? Karena Nabi kan biasa kan sholat sunnah di rumah kan. Betul. Iya kan? Tapi kan karena itikaf tidak sah kalau nggak di masjid. Oke. Iya kan? Makanya dia bikin biar sah itikafnya dia ke masjid. Nah sholat sunnah supaya nggak ketahuan orang, dia bikin bilik, bikin kamar. Jelas ya? Ya. Apa Ustaz? Itu di biliknya Rasulullah aja apa bareng istri? Kan ngajak istri tadi bilang itu. Nah istri nggak ngajak istri bahwa itu, Pak. Bahkan Nabi pada saat dia mau ini kan Aisyah mau ngantar apa ya? Nabi rambut disisirin kan? Disisirin Cuma keluar dulu kepalanya kan? Iya. Berarti Aisyah nggak ikut kan? Iya. Oh. Hanya Jadi yang namanya itikaf itu memutus, Pak, berdiam di masjid, tujuannya berkholwat berduaan aja sama Allah, Pak. Memutus hubungan dengan apa? Dengan aksi keduniaan. Ini kadang-kadang itikaf nih di masjid nih. Iya. Bukan itikaf, dia pindah tidur, Pak. Pindah tidur doang karena aktivitas semuanya sama. Masih chattingan dengan teman kantornya, teman bisnisnya, masih terima order, kadang-kadang masih ngobrol, malah bikin gajian di masjid. Iya banyak. Iya, Nabi nggak pernah bikin gajian pada itikaf kan? Itikaf berduaan aja, Pak, zikir, qiyamul lail, apalagi baca Quran, ngantuk ya tidur. Bangun lagi, ibadah lagi, terus 10 hari. Mulai subuh. 24 jam sama 10 hari itu Ustaz ya. Rasulullah lakukan. 24 jam di masjid. Dia keluar hanya buang air doang. Iya. Oke. Baik. Berarti Rasulullah memang ngajak istrinya tapi nggak bareng di masjid ya. Hanya untuk menghidupkan sunnah gitu. Iya, kan terpisah lagi perempuan ya, kan. Lagi perempuan terpisah. Perempuan di belakang gitu ya. Apa Ustaz? Biar clear nih Ustaz. Jadi yang istri-istri Rasul juga zaman dulu ya. Zaman dulu berarti dia bikin tenda-tenda juga di dalam masjid. Tapi di bagian perempuan begitu Ustaz. Iya, Nabi bikin di sendiri ya, tapi nggak ngajak yang lain ya. Untuk pribadi beliau aja. Dia bikin bukan bikin bilik lah, bikin kamar, Pak. Bikin apa ya? KBU lah. KBU ya. Kalau di warnet KBU gitu ya. Bikin bilik, Pak. Cukup untuk dia doang, buat dia sholat. Buat dia tidur gitu. Udah seorang doang. Oke, clear. Selanjutnya nih Ustaz, itikaf. Sekarang nggak perlu bikin tenda, nggak perlu, Pak. Yang penting antum menyendiri di masjid. Tapi masjid yang mana nih, Pak? Nah, itu pelajaran yang berikutnya tahu Ustaz. Itikaf harus di 3 masjid katanya Ustaz ya. Berarti kalau bukan di 3 masjid, nggak bisa itikaf. Gimana tuh Ustaz? Kalimatnya antum udah dapat hadisnya belum? Belum, Ustaz. Saya bacakan hadisnya ya. Yang pertama, la iktikafa illa fil masajid salatah. Tidak ada iktikaf illa kecuali ya fil masajid salatah. Kecuali di masjid yang 3. Yang pertama apa? Masjidil ini ada banyak riwayatnya, apa banyak hadisnya ya. Ya, redaksi beda-beda. Ada yang mengatakan masjid pertama Masjidil Madinah. Masjidil Madinah. Yang kedua wa Masjidil Makkah. Yang ketiga wa Masjidil Iliyah. Iliyah itu Baitul Maqdis, Pak. Iliyah itu Baitul Maqdis. Ini ada di hadis Tabrani. Riwayat Tabrani jilid 9 ya. Nomor hadisnya 302, halaman 9510 9511. Ya, nomor hadis 302 Tabrani. Lalu ada lagi riwayat yang lain, Pak. Masjidil Raksi kebalik. Sini Masjidil Haram dulu.
Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Masjidil Aqsa. Bukan Iliyah, tapi Aqsa. Ya, ini ada di Fathul Bari ada, di Syarah Muslim ada, di Abdul Razak ada, Al-Faqih juga ada. Ya, di Abu Daud juga ada. Banyak hadisnya, Pak. Ya, banyak hadisnya. Bisa dibaca yang lain lagi, ada di Bulughul Maram nomor hadis 725, wala tusatur rihal. Tidak boleh bersengaja bepergian. Rihlah. Bepergian illa illa salasati masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa masjidi, wa masjidini, dan masjidku ini, kata Rasulullah. Ya. Nah, di sini perhatikan kalimatnya, Pak. Ya. Ya, ini ada kali. Kebaca papan besi kebaca enggak? Kelihatan. Ini ada kalimat begini. La, ada la di sini. Titik-titik illa. Masih ingat enggak? Masih agak samar-samar. Antum pernah jumpa kalimat ini di mana kira-kira? Ya, kalimat tauhid, Ustaz. La ilaha illallah. Hah? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Allah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pasti Tuhan nggak ada. Tuhan nggak ada. Peniadaan ini namanya peniadaan nafi namanya. Menafikan. Iya, peniadaan. Ini istisna pengecualian. Ya Tuhan cuma Allah. Iya. Jadi Tuhan itu nggak ada, Pak. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Oke. Paham? Ya. Nah, kalau misalnya saya ganti di sini kalimatnya, la i'tikaf. La i'tikaf, ya. Mana tadi adiknya? La i'tikaf. I'tikafa. Ila salasa sama nggak artinya? Sama. Ya, ila fi salasa masajid al-masajid. Salasa masajid. Salasa. Artinya tidak ada i'tikaf. Tidak ada i'tikaf. Paham, Pak? Paham. Kecuali di 3 masjid. Nanti redaksi bisa la, bisa ila. Kadang-kadang ada begini, Pak. Ada la di sininya, titik-titik. Di sininya hatta. Oke. Artinya sama. La, titik-titik, hatta, titik-titik. Sama artinya. Atau kadang-kadang di sini gantinya ma, Pak. Ma, titik-titik, di sininya illa. Artinya juga sama. Di sini kadang-kadang ma, titik-titik, di sini hatta. Artinya pun sama. Peniadaan, pengecualian. Lamnya lam nafi, mai manafi. Ini ilahnya istisna namanya, pengecualian. Afwan Ustaz, di kalimat yang pertama tuh ila fil masjid atau ila fi salasa masjid? Ila fil masajidi, fi masajidi asalasa, nggak cukup dua nih, ruangnya cukup. Ya? Okay. Fil masajid salasa. Oh, berarti tidak ini ada nggak cukup ruangan. Iya, berarti tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid itu. 3 masjid. Salah kaprah berarti saya selama ini. Saya nggak berani ngomong teman-teman ya. Saya. Iya. Ya, saya pun nggak pernah bersuara kan selama ini kan. Iya. Kenapa? Ganjarannya besar, Pak. Iya, betul, Ustaz. Itikaf itu kan nggak main-main, Pak. Lailatul Qadar dari situ ada di situ. Betul. Masa ya yang ganjaran begitu besar, amalannya cek-cek.
Ya, lihat Nabi gimana, ikhtiar di mana? Bela-bela di masjid datang para sahabat. Jelas ya? Iya, iya. Ya. Tapi kalau mau ke masjid boleh, Pak. Iya. Niatnya buat itikaf. Hmm. Niatnya menghidupkan malam. Ya. Kata Nabi di 10 hari terakhir kan menghidupkan malam kan, bangunkan anak istri dibangunin kan, mengencangkan ikat pinggang. Ya, hidupkan malam. Man qama Ramadana bisa man qama Ramadana barang siapa yang mendirikan sholat ya di di malam ya, bulan Ramadan karena Allah, karena mengharapkan perhitungan ya dari Allah, maka diampunkan dosa yang lalu. Karena kalau saya ambil hukum yang saya tahu ya Ustadz, ada namanya fadilah ibadah yang sir sama yang jahar. Yang jahar kan terlihat ya, kayak sholat Jumat, sholat Id, sholat fardu laki-laki kan kelihatan. Kita mau sembunyi-sembunyi nggak bisa, kelihatan gitu. Tapi ada sholat-sholat yang atau ibadah-ibadah yang kita sembunyiin. Nah, salah satunya kan sholat sunnah tuh Ustaz. Kan sebaiknya kan hukum di awal kan nggak di masjid, di rumah gitu. Nah ini kadang kayak di sini tuh suka di prom nanti jam 1 kita sholat mulai lah gitu ya malam. Kan sunnah gitu kan, lebih baik di rumah atau di kamar. Tapi waktu ditanya ya silakan aja kalau mau sholat. Cuman saya mau kejar fadilah pahala terbesar, salah satu sholat sunnahnya kan ada di rumah atau di kamar, bukan di masjid, kecuali yang 3 itikaf tadi tuh. Betul gitu Ustaz? Gimana Pak? Agak putus Pak, dekat Pak. Iya, kalau di sini tuh suka ada ngajak jam 1 malam, nanti habis sholat tarawih nih. Sholat tarawih saya memang kalau sekarang saya sholat tarawihnya nggak di masjid, kecuali yang 3 hari. Saya di kamar. Tapi sholat isya, kadang sholat ba'da isya juga saya nggak di masjid, di kamar gitu, di rumah. Karena saya lagi-lagi mengejar ibadah, mengejar pahala. Karena kita belajar ilmunya kan begitu. Juga apalagi tarawih udah pasti di rumah setelah 3 hari. Terus ngajak lagi, nanti jam 1 sholat malam ya, dia bilang. Ya, saya pikir kan sholat malam juga kan sholat sunnah juga. Lebih baik saya di rumah aja. Apa? Gitu. Sholat kan jam 1 mereka ngajak sholat malam yuk bareng-bareng gitu, jamaah gitu ya kan. Waktu saya belajar kan ini termasuk sholat sunnah kan sebaiknya yang besar kan di rumah gitu. Benar nggak itu tindakan saya gitu Ustaz? Ya dia tuh mengerjakannya itu benar, dia tuh nggak ikut bareng mereka kan? Iya. Betul. Nggak ikut bareng mereka kan? Kalau mereka sih saya silakan aja gitu. Mungkin punya dalil sendiri. Nggak, antum nggak ikutan kan? Saya nggak ikut, saya di rumah, di kamar. Nggak ikut, benar. Tapi masalahnya antum sholat lagi nggak di rumah? Sholat Ustaz. Sholat. Jadi 2 kali dong. Sholat tarawih. Iya. Plus sholat malam. Iya betul. Iya kan? Iya, emang udah berapa totalnya, Pak? Enggak. Total sih sebenarnya 11 juga sih Ustaz. Jadi kadang begini ya, ini benar-benar enggak dia nih Ustaz. Jadi hampir setiap malam habis sholat Isya, saya sholat 4 rakaat plus 3 witir. 4 rakaat plus 3 witir. Terus saya mau ngejar yang salah satunya kan tahajud harus tidur 7. Salah satunya kan harus tidur tuh. Saya ambil sholat tahajud mendekati subuh, saya ambil sholat lagi 4 rakaat Ustaz. Jadi total memang sholat malam itu saya 11 gitu. Benar nggak itu Ustaz? Iya, kalau begitu masih boleh. Oh, okay. Tidak sholat malam, sholat tahajud nggak mesti tidur ya Pak ya. Boleh nggak tidur nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi lebih baik tidur dulu. Lebih baik tidur ya. Iya, sebaiknya memang tidur karena paling orang-orang kuat tuh tidur dulu dia. Jadi boleh atau mengerjakan 7 di awal, 4 di belakang boleh. Total kan 11. Yang dipikir tadi antum tarawih 11, malam 11 lagi. Enggak. Wah banyak banget nih, 2 jadinya gitu kan. Enggak kuat juga. Enggak kuat juga sih. Itu. Benar, boleh gitu enggak apa-apa. Kalau saya
selama Ramadan sekarang ini maksimal 11, Pak. Iya betul. Formasinya gue ganti-ganti, kadang Iya, saya 2 ngikutin kali Ustaz 5 plus itu. 1 formasi saya. Kadang 4-4-3, Hmm. kadang 2 kali 4 plus 3. Hmm. Saya pakai semua formasinya, kadang-kadang ganti-ganti, tergantung bangunnya. Kalau bangunnya mending udah siangan, mendekati sahur gitu kan, saya 4-4-3 formasinya gitu kan. Iya. Gitu. Pernah saya kurang dari 11, Pak. Pernah Sama. 5 rakaat. Cuma dapat 5 rakaat pernah. Dapat berapa? 2 hari kok malah saya. Waktu saya buang air tuh gitu kan. Cuma 2 hari Ustaz. Cuma dapat 5 rakaat doang gitu. Ya, cuma hitung lah gitu, hitung jari lah gitu kan, 2-3 hari loh ya. Itu. Jadi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Baik, ada lagi silakan. Kita seling deh tipsnya yang di Bulughul Maram Ustaz. Baik, ini udah kelar belum atau lanjut? Sebentar ya Ustaz. Kalau ceritanya sih nanya mulu nih Ustaz. Ya udah deh kita ke pertanyaan aja Ustaz ya. Ini nanti dilanjutin lagi. Iya. Kenapa? Kita ke pertanyaan aja Ustaz ya. Kan gini Ustaz. Boleh. Kan ada namanya itu candu. Nah, candu orang yang melakukan, kita sebutnya apa ya? Show off. Orang yang suka pamer itu pasti candu, dia akan pamer juga gitu Ustaz. Tapi Beli ini, Pak. soroh. Harus di Indonesia ya belinya. Oh itu ya Di online ada. Nah, ini agak pembahasan agak ringan. Bang mudah dicerna. Ini saya ngajar pakai ini enak. Media huruf ya. Maruf. Nah, ini tuh. Nah, Iya. Kan direkam nih Ustaz. Ntar bisa saya lihat. Nah gini Ustaz, kalau misalnya ya tadi yang dibilang candu ya, kalau orang nggak suka pamer dia pasti akan candu juga buat pamer. Begitu juga orang yang tidak mau pamerin ibadahnya, dia pasti juga candu tuh, nggak mau pamerin ibadahnya itu. Biar ini punya rahasia aja sama Allah gitu, nggak usah musik-musik. Kadang begini Ustaz, contoh ya puasa begitu, kita lagi puasa sunnah gitu. Kenapa antum nggak mau dikasih air minum gitu? Saya bilang karena ditanya, saya puasa. Jangan kencang-kencang, saya bilang, biar orang lain nggak tahu kalau saya puasa gitu. Itu diulang tuh setiap hari, kamu puasa ya orang. Jangan diomongin. Boleh nggak sih? Kadang saya harus bohong. Enggak, saya nggak puasa gitu. Boleh nggak sih kita begitu Ustaz, supaya nggak ketahuan gitu Ustaz? nggak boleh lah. Nggak boleh ya? Nggak boleh, kita nggak boleh. Kalau ditanya nggak apa-apa, ditanya jawab ya nggak apa-apa, saya puasa. Kan kita kan bukan niat untuk ria kan. Ya. Tapi jangan juga antum memancing orang bertanya. Enggak Ustaz. Kadang nih minumannya saya ambil Ustaz. Kan ada office boy, minumannya saya ambil. Saya taruh gitu. Kadang emang nanti saya taruh di air botol saya, nanti pulang saya bawa supaya nggak mubazir gitu ya kan. Tapi terkadang ini Ustaz, office boy di sini lebih galak daripada office boy di Indonesia. Emang Indonesia lebih mantep lah. Nanya gitu, kenapa nggak diminum? Udah sore nih Ustaz, kan banyak kerjaan namanya juga kan. Ini saya pas lagi nggak puasa nih emang, lagi banyak kerjaan gitu. Kenapa nggak diminum? Ya terserah saya dong, mau diminum nggak diminum ya kan. Kan udah ngasih, udah nih, jangan saya pikir. Kadang dia suka nanya begitu. Pas lagi puasa saya bilang, ya saya puasa gitu. Tapi saya nggak boleh bohong juga ya. Oke, ini boleh bilang nggak apa-apa, untuk sekali-sekali bilang sama yang biasa sering nanya. Saya kalau Senin Kamis saya puasa. Udah nggak apa-apa supaya dia nggak bertanya lagi kan. Udah Ustaz, udah. Jadi yang dapat cuma dia doang sendiri kan, gitu kan. Kadang nanyanya apa-apa. di umum Ustaz. Kenapa nggak minum? Oh kamu puasa ya? Semua orang kan pada tahu satu ruangan gitu ya. Saya nggak suka aja gitu. Artinya dikasih tahu lain kali ke depannya nggak perlu ditanya lagi, Pak. Bapak kan udah tahu kan saya puasa gitu. Udah Ustaz, udah sering ingetin begitu. aja. Memang tambang nggak ngerti. Tapi kan di sini kelihatan Pak, di sini kerasa. Saya termasuk ria apa enggak? Iya kan kita jadinya takut Kerasa Ustaz. di sini gitu kan. Kan takut Ustaz, itu kan bisa membahayakan saya juga kan jadinya. Iya.
Ya artinya gini, kelihatan dari itu kan apa kita bermaksud ingin menonjolkan, atau memang karena ya mau diapain orang saya nggak pernah hadir ke sana, ditanya sih jawab gitu kan. Tapi Allah tahu insya Allah baik, nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Terakhir Ustadz, ini setelah saya belajar makharijul huruf ya Ustadz ya, apa namanya baca-bacaan gitu. Pas saya belajar berantakan ini bacaan saya nih ya kan, saya harus belajar ulang nih ya kan. Nah, untuk menghindari itu, abis iqomah saya jeda waktu nih, supaya nggak ditunjuk jadi imam. Cuman jadi saya ketinggalan takbiratul ihram. Bahkan terkadang saya nggak dapat amin gitu untuk menghindar. Itu saya salah nggak tuh Ustaz tuh? Salah. Salah ya. Ya artinya gini Pak, secara gagal antum berarti menyuruh orang lain. Artinya ini ada api nih Pak, nyuruh orang berjemur gitu. Saya nggak bawa, bahaya itu kan. Kecuali orang dengan sendirinya maju, nggak masalah itu. Itu kalau antum jadi gini. Kalau antum dibanding yang lain, antum yang paling paham tentang bacaannya. Ada juga yang paham Ustaz. Maka antum yang berhak maju. Jangan antum serahkan bis kendaraan ini kepada sopir yang baru belajar. Antum akan kecelakaan juga ke bawah, karena antum di dalam rombongan. Lebih baik antum yang bawa tuh mobilnya, ya karena antum lebih berpengalaman dari sopir yang baru belajar. Enggaknya antum menyelamatkan penumpang yang lain setidaknya gitu, walaupun antum tidak mahir dalam ya begitu mahir lah bawa mobil, tapi lebih baik daripada orang ini gitu. Kecuali emang ada yang imam setidaknya bagus, antum bisa lah bawa mobil, tapi mungkin rambu-rambu antum nggak paham gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah. Nah Ustaz sampai di sini dulu Ustaz. Masya Allah masukannya. Alhamdulillah. Oke, kita masih baru satu hadis ya Ustaz. Oke, nggak apa-apa pelan-pelan Ustaz. Satu hadis tapi catatannya banyak banget Ustaz. Syukran Ustaz. Kita lanjutkan di lain waktu. Ya subhanallah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tamat kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua benar datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa expired date-nya. Dan kuluman alayafan, semua akan binasa. Sabda Rasulullah SAW, umur umat tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisab pada diri kita sebelum kita dihisab oleh ini. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan maha murahannya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.